Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kembali lagi dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan tentang cerita horor dokter dan satpam lari ketakutan usai periksa ruang tempat wanita misterius terkunci. Dimulai dari deringan telepon mengejutkan dokter Kamarul yang baru saja melelapkan mata yang sudah berat di rumahnya. Namun mengingat dia sedang bertugas dalam mode on call pada malam itu, panggilan telepon akhirnya dia angkat. "Halo, bisa bicara dengan dokter Kamarul?" tanya suara di ujung telepon. Dijawablah oleh dokter Kamarul. "Ya, saya sendiri," jawab dokter yang tengah jaga di bagian rehabilitasi pasien itu. Dijawablah oleh dokter Kamarul. "Ya, saya sendiri," jawab dokter yang tengah jaga di bagian rehabilitasi pasien itu. "Saya dari ruang keselamatan," kata orang si penelpon. "Dokter on call kan malam ini?" tanya suara itu lagi. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe di channel. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekicrot. Oke. Dokter Kamarul pun kembali menjawab, "Ya, saya sedang..." Dokter Kamarul pun menjawab, "Ya, saya yang sedang menelpon." "Ada apa ya?" "Ruang keselamatan telepon," balas dokter Kamarul setengah heran. Ada satu hal yang langsung terlintas di benak saya ketika itu, yaitu kemungkinan sesuatu telah terjadi pada pasien. "Tadi dokter yang terakhir di kantor instalasi rehab medik kah?" kata si penelpon. "Ah iya, saya yang terakhir. Kenapa? Saya lupa kunci pintu kah?" kata dokter Kamarul tambah penasaran. Namun sangkaan awal dokter Kamarul meleset. Menurut satpam ruang keselamatan, mereka menerima panggilan telepon misterius. Telepon itu datang dari seorang rekan wanita yang memberitahu dia terkunci di dalam instalasi rehab medik. "Hah? Iya kah?" kata dokter Kamarul. "Saya memang orang terakhir tadi yang keluar dari sana. Saya sudah periksa ruangan sebelum saya kunci pintu tadi. Rasanya tak ada orang lain," jawab dokter Kamarul. Timbul rasa serba salah dalam hati karena kecerobohannya yang menyebabkan seseorang rekan kerja terkunci sendirian pada waktu malam begini. Disebabkan hanya dia saja yang mengetahui lokasi kunci instalasi rehab disimpan. Dokter Kamarul memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Karena merasa bersalah sepanjang perjalanan, dokter Kamarul sempat memeriksa percakapan grup WhatsApp. Kalau rekan kerja terjebak itu mengirimkan pesan. Namun setelah memeriksa satu persatu pesan yang diterima sejak pulang ke rumah, dokter Kamarul tak diberitahu sama sekali. Begitu tiba di rumah sakit, dokter Kamarul disambut oleh seorang pria yang bertugas sebagai satpam instalasi rehab medik. Mereka kemudian berjalan ke instalasi rehab medik untuk melakukan pemeriksaan. Kantor yang dituju adalah ruang kepala unit terapi ekopasi. Jangan sampai salah ini ya. Tapi baru saja memasukkan kunci pintu di lubangnya, tiba-tiba walkie-talkie di pinggang satpam keselamatan itu berbunyi. Perempuan tadi telepon lagi.
Dia bilang mendengar suara kalian, kata satu wanita di ujung walkie-talkie. Tanya dia ada di sebelah mana, balas satpam pria yang bersama dokter Kamarul. Dia bilang, dengar suara kalian seperti di ruang sebelah dia berada, jawab satpam wanita. Dokter Kamarul dan satpam yang bersamanya kemudian berjalan ke kantor sebelahnya yang merupakan ruang kepala unit terapi fisioterapi. Setelah memutar anak kuncinya, Dokter Kamarul mendorong daun pintu ruang itu luas-luas. Dia sudah siap untuk meminta maaf kepada wanita yang terperangkap di ruangan itu karena kecerobohannya. Namun dua orang itu keheranan ketika ruang kantor tersebut kosong dan sepi. Tidak ada tanda-tanda seseorang berada di dalamnya. Dokter Kamarul menyalakan lampu dan mata keduanya segera menyapu setiap sudut kantor untuk mencari keberadaan orang yang terkunci di dalam itu. Sejenak Dokter Kamarul sempat merasakan aneh melihat gagang telepon tidak berada di tempatnya dan hanya terjuntai ke bawah meja. Hatinya sudah merasa kurang enak. Saat asik bergulat dengan pikirannya, Dokter Kamarul terkejut oleh bunyi walkie-talkie di pinggang satpam yang membawanya. Oke, perempuan itu bilang, sekarang dia sudah bisa melihat kalian berdua, kata satpam wanita itu. Sadar ternyata yang mengaku terkunci di ruangan itu, sontak Dokter Kamarul dan satpam itu saling berpandangan sebelum kedua-duanya lari lintang-putang seolah dikejar setan. Kenapa kalian lari macam dikejar hantu begitu? Tanya satpam wanita begitu Dokter Kamarul dan satpam pria itu sampai di bilik keselamatan sambil terengah-engah. Dua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi sebelum menyadari kalau kantor instalasi rehab medik masih terbuka karena ditinggal lari. Dia pun memutuskan untuk kembali ke ruang kantor tersebut. Dia tidak ingin ada barang yang hilang dari ruangan itu. Betul juga, aku juga begitu karena aku yang on call. Lampu belum dimatikan, pintu tidak terkunci. Aku yang patut mempertimbangkan kunci hari ini, jawab Dokter Kamarul. Ditemani dua satpam, Dokter Kamarul kembali berjalan ke instalasi rehab medik untuk kedua kalinya. Tapi kejadian seram ternyata masih menghantuinya. Sangat aneh. Gagang telepon kembali ke posisi normalnya. Begitu tiba di kantor dan memeriksa keadaannya, Dokter Kamarul merasa heran. Tak ada barang yang hilang, tapi gagang telepon di ruang kepala unit terapi. Tak ada barang yang hilang, tak ada barang yang hilang, tapi gagang telepon di ruang kepala unit terapi di ruang kepala unit terapi fisioterapi di ruang kepala unit terapi fisioterapi tak ada barang yang hilang, tapi gagang telepon di ruang kepala unit terapi fisioterapi sudah kembali normal pada posisinya. Setelah mematikan lampu dan mengunci ruangan kantor, mereka kembali ke bilik keselamatan. Dan anehnya soal kejadian aneh malam itu. Tiba-tiba, telepon di ruang keselamatan berdering. Saat diangkat, terdengar suara wanita yang mengaku terkunci tadi. Wanita itu hanya mengucapkan terima kasih. Disusul dengan suara derai tawa yang menyeramkan. Sebelum satpam menutup telepon cepat-cepat. Siapa gerangan penelepon misterius yang mengaku terkunci itu? Serta-merta semua yang ada di ruangan keselamatan berhenti berbicara. Bulu Roma masing-masing tegak berdiri. Masing-masing menyampaikan dan memikirkan siapa gerangan penelepon misterius yang terkunci di dalam kantor instalasi rehab medik itu. Entahlah makhluk apa yang mereka lepaskan di ruang kantor itu tadi. Namun tidak ada yang bisa menjawab. Semuanya hanya mampu memahami.
Cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdar Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.